Halo Sobat Ali Bagus Channel. Kali ini saya akan membahas tentang dolar kuning pada YouTube ya. Oke. Kenapa sih saya membahas ini? Karena saya adalah seorang yang sering buang duit ya untuk iklan. Iklan di Google maupun di YouTube. Bukan uang saya sendiri sih, uang orang lain ya, uang orang lain kebetulan butuh untuk usahanya itu diiklankan ya. Jadi saya iklankan ya, istilah kasarannya buang duit karena hasil nggak hasil di luar tanggung jawab saya, seperti itu ya. Selamat datang di Ali Bagus Channel. Jangan lupa di subscribe ya. Oke. Biasanya sih saya pakainya Google Ads ya, Google Ads, dan pada customer tertentu dia menginginkan pembatasan usia. Nah, ini yang perlu dipahami seperti ini. Jadi dolar kuning kita bahas dolar kuning dulu ya. Ada berbagai macam warna untuk di AdSense ya, untuk di AdSense. Dolar kuning itu adalah pembatasan ya, pembatasan. Biasanya adalah pembatasan usia untuk penonton dan yang istilahnya cocok untuk iklan tersebut, seperti itu. Nah, ketika saya masang iklan, saya umpamanya masang iklan produk kecantikan, otomatis saya harus target marketnya adalah 25 tahun ke atas atau mungkin 17 tahun ke atas ya. Produk kecantikan dan mahal pula ya. Otomatis target market saya adalah yang sudah mengenal make up ya, sudah mengenal make up, dan ya kalau bisa profesinya yang menghasilkan uang seperti itu. Mungkin pendapatannya di atas 5 juta seperti itu bisa diatur baik itu di dalam Google AdSense Google Ads ya, sekarang Google Ads. Kalau dulu Google AdWords, kalau dulu ya. Saya bermain iklan itu sejak tahun 2016 teman-teman. 2016 saya udah mengenal iklan dan AdSense, baik AdSense maupun Google Ads ya. Kalau sekarang Google Ads, kalau dulu Google AdWords ya. Jadi gitu teman-teman. Kalau seandainya kita punya akun Google AdSense, jadi kita kan nerima duit dari Google ya. Baik itu dari website maupun dari YouTube, sama aja. Semua ada warnanya, warna-warni ya. Ketika warnanya itu kuning, itu berarti ada pembatasan untuk konten tersebut gitu. Nah, ketika warnanya itu hijau, berarti konten tersebut cocok untuk semua pengiklan dari umur 0 sampai ibarat kata 90 tahun lah, seperti itu. Nah, perusahaan pemasang iklan itu kan macam-macam produknya ya. Macam-macam produknya, umpamanya L'Oreal, ya itulah pembalut. Gak mungkin kan mereka pasang iklan itu untuk yang di bawah 10 tahun ya, bukan Pampers bro ya, atau Pampers, perusahaan Pampers. Gak mungkin juga mereka memasang iklan itu untuk yang 20 tahun sampai 30 tahun, gak mungkin. Pasti mereka batasin. Pampers biasanya 0 sampai 4 tahun ya, atau 5 tahun, dan 55 tahun ke atas. Pampers dewasa ini ya, kita ngomong seperti itu. Jadi otomatis kalau yang diiklankan itu akunnya, umpamanya kita nyetel YouTube ya, kita berada di posisi umur 40 tahun, kan nggak butuh Pampers ya. YouTube punya caranya sendiri menampilkan iklan, jadi nggak akan muncul iklannya Pampers tadi, tidak akan muncul di tempat kita karena kita nggak butuh Pampers, seperti itu. Kalau seandainya
umur kita 55 tahun, nah mungkin bisa muncul, atau umur kita masih 4 tahun. Ini berdasarkan akun Gmail yang dibuat saat pendaftaran YouTube atau saat login YouTube, seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dolar kuning bukan berarti iklannya nggak ada ya, ada, cuma terbatas. Mungkin itu terbatas usia, atau mungkin karena kontennya sensitif, jadi tidak cocok untuk semua pengiklan, seperti itu. Jadi selama teman-teman itu kontennya tidak melanggar pedoman komunitas ya, pedoman komunitas. Kemarin sudah saya bahas sih pedoman komunitas untuk YouTube ya. Selama itu kontennya tidak melanggar, ya saya rasa aman-aman saja teman-teman. Tapi kalau melanggar, ya ini yang harus jadi warning. Kita harus lebih hati-hati. Jangan sampai kita itu kalau umpamanya udah kena umpamanya pedoman komunitasnya, kita tiba-tiba diubah menjadi 18+ ya kontennya ya. Ya udah, kita ikutin aja, jangan sampai terus tagnya dihilangi, terus thumbnailnya dirubah-rubah supaya tidak terkena pembatasan usia ya. Jangan sampai, karena YouTube punya karyawan yang dia tugasnya adalah untuk memeriksa ya, memeriksa secara manual bro, manual. Jadi ketika kita ketahuan melakukan manipulasi, kalau mereka nggak suka dengan cara kita, ya udah, kasih teguran atau peringatan. Kalau ternyata ada beberapa video langsung tamat, akun YouTube kita dihentikan bro. Kan kita nggak pengen seperti itu ya. Itu arti dari dolar kuning seperti itu. Jadi walaupun dolarnya kuning, kita masih bisa dapat duit dari situ ya, walaupun nggak sebanyak dolar hijau ya. Kalau dolar hijau jelas dia monetisasi aktif, cocok untuk semua pengiklan. Jadi gitu. Kalau dolar kuning monetisasi aktif dan dia terbatas ya, terbatas untuk pengiklannya ya yang datang, seperti itu. Nah, untuk dolar merah, nah ini yang bahaya, ini dolar merah teman-teman. Dolar merah itu ada beberapa indikasi. Dolar merah itu yang pertama adalah kena CR atau copyright. Copyright itu hak cipta teman-teman, kena pelanggaran hak cipta. Nah, kalau kena pelanggaran hak cipta, baik itu backsound maupun thumbnail juga bisa kena pelanggaran hak cipta teman-teman. Atau mungkin kontennya sendiri, videonya, dalam videonya ternyata kita ada gambar atau video yang seharusnya menyantumkan atau tidak boleh ditayangkan di situ ya, kena CR akhirnya, seperti itu. Biasanya sih lagu teman-teman, backsound. Hati-hati teman-teman, kalau mau bikin yang pakai backsound itu hati-hati, jangan sembarangan ya. Kalau mau backsound yang nggak kena CR, nggak kena hak cipta ya, itu kamu downloadnya di YouTube Gallery ya, YouTube Media Gallery, itulah pokoknya di YT Studio ya, YouTube Studio, seperti itu ya. Kalau pengen yang carinya yang free, tanpa tanpa copyright ya, free copyright ya, seperti itu. Ada banyak di sana ya, walaupun tidak sekeren yang kena copyright, tapi aman untuk perkembangan channel kita, seperti itu. Nah, dolar merah yang lain adalah pelanggaran konten dari upload ulang orang lain, seperti itu ya. Sama saja sih, hak cipta juga, cuma dia karena videonya seperti itu. Dolar merah yang lain karena tidak sesuai dan sangat-sangat sensitif terhadap pedoman komunitas ya, pedoman komunitas. Jadi umpamanya nih ada video tentang
senjata api, cara merakit senjata api, cara merakit bom. Ya, itu kalau kita bikin video yang semacam itu pasti dolarnya pasti merah, ya, karena dia tidak sesuai dengan pedoman komunitas, sudah melanggar, itu pelanggaran berat, itu udah nggak bisa dimaklumi. Udah bukan 18+ lagi, itu udah nggak bisa, itu seperti itu ya. Cara merakit umpamanya senjata api atau cara merakit bom, ya, itu udah pelanggaran berat, udah dolar merah itu pasti, itu walaupun nggak CR ya, nggak kena CR, seperti itu ya. Untuk warna dolar yang lain adalah warna hitam ya. Warna hitam itu adalah yang belum termonetisasi ya teman-teman ya. Tapi udah daftar. Jadi kita udah daftar ke Google AdSense tapi belum dimonetisasi. Itu warna dolarnya biasanya hitam. Ya ada logo dolarnya tapi warnanya hitam. Nah, itulah teman-teman yang dibalik warna dolar ya. Jadi untuk warna dolar hijau itu cocok untuk semua pengiklan. Satu. Untuk warna dolar yang kuning tadi itu dia beberapa pengiklan ya. Kita kan menampilkan iklan nih, dapat duit dari bayaran iklan ya. Dia beberapa pengiklan itu tidak cocok, mungkin karena pembatasan usia dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, pembatasan usia tadi kan seperti yang saya bilang tadi, nggak hanya 18+, bisa diatur oleh pengiklan itu sendiri ya. Saya pengiklan loh teman-teman, saya sering mengiklankan perusahaan-perusahaan ya, seperti itu. Jadi dolar kuning itu ya terbatas usianya atau konten yang dibatasi iklannya, seperti itu. Bukan berarti dolar kuning ini video kita atau konten kita itu tidak tampil iklannya, masih tetap tampil teman-teman, boleh dicek ya. Atau kalau mau taruhan 100.000 ya nggak apa-apa lah. Oke. Ya kalau ininya terlalu sensitif sih memang nggak tampil, pasti jarang tampil, seperti itu. Nah, untuk dolar merah itu tadi kena copyright atau kena pelanggaran berat, seperti itu ya. Dolar merah artinya kita tidak dapat sepeser pun dari video itu, walaupun mungkin view-nya jutaan ataupun jam tayangnya sampai jutaan mungkin ya, itu nggak dapat sepeser pun dari situ dolar merah. Untuk dolar warna hitam jelas itu ya, belum termonetisasi atau mungkin dismonet juga bisa. Aduh, seperti itu. Oke, semoga ini bermanfaat. Saya nggak bisa membahas terlalu banyak tentang YouTube atau Google AdSense atau Google Ads di channel ini ya. Kalau kamu mau belajar ya silahkan ke tipsjitu.com ya. Itu situs saya, website saya tentang SEO dan website ya, seperti itu. Belum banyak sih ininya, atau mungkin ke channel saya yang sebelah. Channel saya nggak cuma satu, ada beberapa. Nanti boleh kamu cari tips jitu ya untuk channelnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Dan sampai jumpa untuk video-video selanjutnya. Terima kasih.